Halo nakama! Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan cerita pada chapter sebelumnya. Kita harap hal ini bisa membuat kalian terus mensupport kami agar bisa tetap terus eksis untuk mengupas cerita-cerita di anime One Piece ini. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Arlong Park Forum yang telah merilis spoiler chapter 1051 ini. Semoga Paradox bisa menyampaikannya dengan baik dan bisa membuat para penggemar One Piece tahu atas informasi spoiler yang kalian berikan. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Pada spoiler chapter 1051 ini memiliki judul Kozuki Momonosuke adalah Shogun Negeri Wano Kuni. Di sampul chapter diceritakan bahwa Germa Double Six telah berhasil lolos dari kekacauan yang telah terjadi di kota coklat. Dan penyebab kekacauan yang terjadi kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa ini adalah ulah Ichiji dan Reiju yang telah berhasil menyelamatkan kedua saudaranya yaitu Neji dan Yonji. Oke, kita masuk ke bagian cerita. Pada akhir chapter 1050 kemarin, kita telah diberikan sebuah kejutan oleh Denjiro yang akan memberikan pengumuman penting menyangkut pergantian Shogun baru untuk negeri Wano. Dan Shogun baru negeri Wano yang telah diusung oleh Denjiro ini ternyata adalah Momonosuke yang memang telah diharapkan sejak lama oleh para penduduk. Sementara setelah diutusnya Momonosuke sebagai Shogun negeri Wano, Denjiro beserta pasukan Akazaya pun berharap dia dapat memperbaiki keadaan negerinya menjadi damai seperti sedia kala. Kemudian Momonosuke yang menerima posisinya tersebut, sepertinya dia pun menerimanya dengan baik dan mencoba memberikan sambutan hangat dalam sebuah pidato di hadapan para penduduk. Akan tetapi sebelum mengetahui apa isi dari pidatonya, sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Momonosuke telah berubah menjadi beranjak dewasa. Di dalam wujud dewasanya itu, pada spoiler ini kita telah mendapatkan informasi bahwa Momonosuke memiliki postur tubuh yang tinggi dan juga memiliki rambut yang panjang. Akan tetapi walau ayahnya dahulu juga memiliki penampilan yang sama, pada spoiler ini diinformasikan bahwa Momonosuke ternyata tidak sama sekali mirip dengan Kozuki Oden. Lalu atas apa yang akan disampaikan dengan isi pidatonya pada penduduk Wano? Momonosuke saat itu mengatakan bahwa di masa depan dia akan dikenal seluruh dunia sebagai Shogun yang baik. Harapan besar ini tentunya telah dinantikan oleh penduduk negeri Wano karena sebelumnya mereka telah dijajah oleh Shogun yang bertolak belakang dengan harapan mereka. Kemudian Shin pun berpindah pada masa lalu Otama dengan kekuatan yang telah dimilikinya. Di dalam cerita masa lalunya tersebut, kita telah mendapatkan informasi bahwa efek dari kue Kibidango yang dimiliki Otama itu hanya dapat bertahan hingga 1 bulan saja. Sehingga oleh karena itu, setiap hewan atau musuh-musuh yang kemarin telah dia jinakan sebelumnya, kemungkinan akan kembali seperti semula dan takkan dapat dikendalikan oleh Otama. Namun untuk saat ini, sepertinya Otama tidak akan memperdulikan hal itu, dikarenakan sebentar lagi negerinya akan menjadi damai seperti sedia kala. Untuk melindungi diri dari Kibidango, kemungkinan nanti tidak akan terlalu diperlukan lagi oleh Otama dikarenakan dia akan selalu baik-baik saja bersama dengan negeri Wano yang telah menjadi damai. Lalu pada akhir spoiler kita telah mendapatkan kejutan informasi mengenai Yamato yang telah meminta bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami. Dan pada saat itu ketika kebersamaannya di sana, Yamato telah mengatakan pada bajak laut topi jerami bahwa dia adalah Kozuki Oden. Oleh karena itu, untuk memenuhi pengakuannya sebagai Kozuki Oden, Yamato meminta pada bajak laut topi jerami untuk mengajaknya bergabung dan berlayar mengarungi lautan. Lalu dengan apa yang telah diminta oleh Yamato ini membuat beberapa kru bajak laut topi jerami pun seolah dibuat senang ketika mendengarnya. Akan tetapi di sisi lain, beberapa dari kru yang lain pun malah dibuat terkejut dengan permintaan Yamato tersebut. Dan apa yang telah dikatakan oleh Yamato pasti tidak ada pihak yang menyetujuinya, dikarenakan dari beberapa kru yang lain tidak mengenal dia sebelumnya. Ditambah lagi di antara mereka juga tahu bahwa Yamato merupakan anak Kaido, dan itu sudah pasti ditentang oleh kru bajak laut yang tidak menyetujui permintaan gabung dari Yamato tersebut. Akan tetapi jika kita melihat posisi Luffy sebagai kapten yang akan menentukan keputusan itu, sepertinya permintaan Yamato pun akan cepat disetujui oleh Luffy yang telah mengenalnya satu sama lain. Dan bajak laut topi jerami pun jumlahnya akan bertambah menjadi 11 orang seiring dengan Yamato yang telah ikut serta di dalamnya. Namun sejujurnya dengan keterlibatan Yamato dengan bajak laut topi jerami, kita sebenarnya masih dibuat penasaran apakah dia akan menjadi anggota resmi atau hanya ikut numpang saja nantinya. Karena kalau kita mendengar kata-kata Yamato bahwa dia ingin seperti Kozuki Oden, seolah ini mengingatkan kita pada masa lalu Oden yang hanya ikut berlayar tanpa menjadi anggota resmi pada kapal yang telah ditumpanginya.
Apakah mungkin Yamato juga akan mengalami hal yang sama seperti Kozuki Oden? Ataukah memang benar dia akan menjadi the next nakama di bajak laut topi jerami? Yaps, memang masih menjadi misteri untuk masalah itu. Kita nantikan saja informasi lebih jelasnya setelah full chapter manga ini dirilis. Dan nantikan pembahasan detailnya pada video selanjutnya. Salam Paradox.